Halo, kembali lagi bersama Pak But Agri Science di channel kesayangan kita, Atani. Baiklah sahabat tani, kali ini kita akan update perkembangan selada dan bayam ya, yang kita tanam secara organik, khususnya dengan metode jadam. Ini bisa dilihat sendiri, cukup subur ya. Ini kita lakukan benar-benar 100% dengan menggunakan bahan-bahan organik saja ya. Kita sudah menghindari menggunakan pupuk kimia karena untuk menghemat biaya ya. Bukan berarti pupuk kimia itu jelek, tidak ya. Saya di sini tidak membuat klaim bahwa pupuk kimia itu jelek, tidak. Pupuk kimia tetap bagus asal digunakan sesuai anjuran ya. Tetapi yang pasti perbedaannya jika kita menggunakan pupuk kimia dan 100% organik adalah biaya produksi sangat berbeda sekali. Jika kita bertanam secara organik, kita nyaris tanpa biaya kawan-kawan. Itu yang sedang kami kembangkan. Jadi alasan kami adalah bertani organik adalah karena kami untuk menekan biaya produksi. Bisa dilihat sendiri, ini selada. Ini adalah selada yang kami tanam dengan menggunakan metode jadam ya, dengan menggunakan kompos padat yang kita buat dari kotoran hewan dan juga hijauan seperti rumputan, daun-daun kering dan lain-lain yang sudah kita komposkan lalu kita taburkan di lahan sebelum tanam. Seperti dilihat kawan-kawan, kami tidak terlalu pusing dengan gulma. Satu lagi, karena mungkin teman-teman selama ini selalu pusing dengan gulmanya nanti terlalu banyak merusak tanaman. Tidak. Pengalaman kami pribadi dengan menggunakan jadam ini, gulma-gulma seperti ini saya biarkan saja. Ternyata juga tidak jadi masalah ya. Bahkan ini saya tanam selada, di sebelahnya kita tanam bayam. Ini sudah habis bayamnya karena kebetulan kita panen hari ini tadi. Ini bisa dilihat sendiri. Jadi untuk tanam organik sayuran ya, khususnya sayuran, kami masih belum melakukan riset untuk tanaman di luar sayur. Sementara kami kembangkan dulu di dunia sayuran karena ini relatif mudah. Jadi teman-teman bisa tanam selada dengan bayam secara bersamaan ya. Hasilnya cukup memuaskan ini. Oke sahabat tani, saya akan memberi sedikit tips ya tentang pertanian organik maupun konvensional yang menggunakan pupuk kimia. Mungkin teman-teman petani ada yang merasa selama ini seolah-olah pupuk kimia itu berbahaya dan macam-macam. Saya ingin meluruskan sedikit. Sebenarnya pupuk itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman. Juga tidak merusak tanah asal digunakan sesuai anjuran si produsen. Bagaimana cara agar pertanian kita berkelanjutan? Teman-teman jika bertani secara organik maupun konvensional yang menggunakan pupuk kimia, itu sebenarnya sama saja teman-teman. Jika bedanya, jika kita bertani organik, kita hanya menggunakan pupuk-pupuk yang dibikin dari bahan organik. Yang ujung-ujungnya nanti secara senyawa itu bahan organik yang kita buat maupun pupuk kimia pabrikan itu sama kawan-kawan hasilnya. Contohnya tanaman membutuhkan nitrogen yang berbentuk nitrat. Kita bisa membuat nitrat dengan bantuan bakteri seperti melakukan pengomposan dan lain-lain. Itu tujuannya supaya kita bisa membuat nitrat. Tetapi dengan perkembangan teknologi kali ini manusia sudah bisa membuat nitrat dengan cara sintesis. Entah bagaimana prosesnya, hanya pabrik yang tahu. Yang pasti secara senyawa itu sama. Jadi manusia sudah bisa membuat nitrat tanpa bantuan bakteri. Oleh sebab itu teman-teman, gunakanlah pupuk kimia itu secara bijak ya. Karena tujuannya pupuk kimia itu hanyalah suplementasi, bukan jadi pupuk utama teman-teman. Jadi teman-teman bagi praktisi konvensional itu tetap harus sebelum tanam masukkan bahan organik seperti kompos sebanyak-banyaknya, lalu kasih mikroba agen hayati yang berbagai macam seperti mikroba nitrobacter, PSB dan lain-lain, silakan masukkan. Kalau kami biasa memasukkan mikroba yang diambil dari leaf mold ya, karena itu praktis. Tetap kalian teman-teman jika melakukan pertanian konvensional sekalipun, jangan lupa selalu masukkan kompos supaya lahan pertanian kita selalu berkelanjutan dan tanah itu tidak rusak. Jadi itu tips sekilas tentang pertanian konvensional dan organik. Jadi teman-teman silahkan
mau melakukan pertanian organik maupun konvensional sama saja. Hanya saja di konvensional kita membutuhkan biaya lebih tinggi karena untuk pembelian pupuk. Yang pasti hasil bisa lebih meningkat dengan Oke, sekianlah tips kali ini. Kita akan kembali di konten selanjutnya. Gaskan.